Dua peristiwa dalam Alkitab ini luar biasa, saudara. Dua orang yang berbeda. Seorang yang namanya Bileam adalah seorang nabi yang mengatakan tepat perkataannya dan itu terjadi. Tetapi yang menjadi masalah, dia tahu yang harusnya dia lakukan, tetapi dorongan hatinya yang salah itu telah mendominasinya, telah mengubah arahnya, dan kita tahu ujungnya dia binasa. Pada saat itu, harusnya keledainya yang ditungganginya itu menyimpang dari jalannya. Harusnya tidak boleh terjadi. Kalau saat itu juga Bileam hatinya menangkap, hatinya tahu. Tetapi hari itu Bileam hatinya sudah tertutup, sudah tumpul, sudah nggak bisa melihat lagi, sudah tidak tajam lagi. Hari ini ada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang hatinya sudah tumpul, sudah tertutup, sudah nggak tajam lagi, sudah berada dalam kebingungan. Kenapa? Karena kecenderungan hatinya yang salah. Harusnya ada intervensi ilahi yang terjadi dalam hidupmu. Engkau mengenalinya. Cerita yang kedua itu adalah tentang Saulus yang akan menjadi rasul namanya Paulus. Orang ini mengalami peristiwa di tengah perjalanan. Tetapi perbedaan dia dengan Bileam, Saulus langsung mengenalinya. Langsung tahu, karena dia bertanya, "Siapa engkau Tuhan?" Lalu Tuhan menjawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dia langsung tahu maksudnya Tuhan. Dan dia saat itu buta. Dalam kebutaannya dia berdoa. Dia langsung tahu bahwa kebutaannya bukan kebutaan biasa. Dia berdoa. Dia melihat penglihatan. Ananias datang dan menumpangkan tangan. Dan dia menjadi bisa melihat kembali. Hari ini, dua peristiwa ini akan terjadi dalam hidup. Engkau yang tajam, bisa nggak melihat intervensi ilahi, sehingga keledai harus dipakai Tuhan untuk berbicara kepadamu. Hari ini juga ada orang-orang seperti Saulus yang mengalami intervensi ilahi. Dan mereka akhirnya setelah mengalami intervensi ilahi, hidup dia berubah. Arah hidupnya berubah. Hatinya mengalami Tuhan dan mengerjakan segala pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Tidak lagi melakukan kesia-siaan. Jenis dua orang ini sedang terjadi. Apakah engkau hari ini seperti Bileam? Yang dulu engkau begitu tajam, yang begitu penuh, yang begitu mengerti Tuhan, menangkap Tuhan, mengerti kehendaknya, hari ini telah tidak ada lagi. Hari ini sudah gak punya lagi. Intervensi ilahi pun engkau tidak dapat menangkapnya. Saudara, saya teringat dengan sebuah peristiwa di mana Nuh disuruh Tuhan untuk bikin bahtera. Apa yang terjadi? Membangun bahtera pada zaman itu membutuhkan 100 tahun. Karena tidak ada karyawan, tidak ada pekerja, mereka sekeluarga. Mereka membangunnya, mereka menangkap suara Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika bahtera itu dibangun, dikumpulkan kayu-kayu, dipotongnya sesuai dengan ukuran. Apa yang terjadi? Kurang lebih pada waktu itu muncul binatang-binatang. Mungkin pada waktu itu Nuh sekeluarga belum tahu apa yang dengan jelas, tapi beberapa binatang mulai berkumpul. Harusnya pada waktu itu orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang yang melihat bahtera itu dibangun,
mereka menangkap sesuatu yang berbeda. Harusnya itu menangkap sebagai satu intervensi ilahi. Dan harusnya Nuh dan sekeluarga juga tahu bahwa itu bukan pekerjaan biasa.